Minggu keempat hingga ke-8 perkembangan manusia. Pada periode ini, struktur eksternus dan internus utama dibentuk. Pada akhir periode embrio, yaitu hingga 8 minggu, sistem organ utama mulai berkembang, tapi fungsinya masih minimal kecuali sistem kardiovaskular. Pada akhir minggu ke-8 juga tampilan jelas manusia. Jaringan dan organ berdiferensiasi cepat pada minggu keempat hingga ke-8, sehingga mengakibatkan defek lahir mayor jika pada periode ini embrio terpapar oleh teratogen. Fase perkembangan embrio. Perkembangan manusia dapat dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah pertumbuhan yang meliputi pembelahan sel dan elaborasi produk sel. Fase kedua adalah morfogenesis, perkembangan bentuk, ukuran, dan fitur lain. Fase ketiga adalah diferensiasi. Plicatio embrio. Proses ini akan mengakibatkan diskus embryonikus tiraminaris yang datar menjadi silindris. Plicatio embrio terjadi baik pada planum medianum maupun planum tarvasum. Hal ini sebabkan pertumbuhan cepat embrio. Kecepatan pertumbuhan bagian sisi diskus embryonikus kalah dibandingkan sumbu longitudinalis. Plicatio pada ujung cranialis dan ujung caudalis dan sisi embrio berlangsung simultan. Konstriksi relatif didapatkan pada pertemuan antara embrio dan vesicula umbilicalis. Plicatio embrio pada planum medianum. Plicatio ujung-ujung embrio ke ventralis akan menghasilkan plica capitis dan plica caudalis. Ini adalah yang dimaksudkan dengan plicatio, di mana diskus embryonikus yang bentuknya datar akan berubah menjadi tabung silindris, ya, yang kita sebut sebagai plicatio capitis adalah pelipatan ujung kranial ke arah ventral, ya. Jadi seperti ini, ya, ini ada plicatio capitis, ini ada plicatio caudalis yang akan menghasilkan plica capitis dan plica caudalis. Ini ada yang kita sebut sebagai konstriksi. Di vesicula umbilicalis akan mengalami konstriksi. Plica capitis dimulai pada permulaan minggu keempat. Plica neuralis pada daerah cranialis menebal membentuk primordium encephali. Pada awalnya, encephalon menonjol ke dorsalis ke dalam kavitas amniotika, tumbuh ke cranialis melampaui membrana orofaringea dan berada di atas jantung. Septum tarvasum, primordium cordis, pericardial solum, membrana orofaringea akan bergerak ke permukaan ventralis. Sebagian endoderma vesicula menjadi preenteron yang terletak di antara encephalon dan jantung. Membrana orofaringea memisahkan preenteron dari stomodium. Setelah plicatio, septum tarvasum di caudalis jantung berkembang menjadi centrum tendinium diafragmatis. Plica capitis mempengaruhi pengaturan soluma embryonicum. Pericardial soluma terletak ventralis terhadap jantung dan cranialis terhadap septum tarvasum. Soluma intraembryonicum berkomunikasi luas dengan soluma extraembryonicum. Jadi ini adalah ujung cranialis. Di sini akan kita lihat, di sini ada encephalon yang sedang berkembang. Ya, dia akan melipat ke arah ventral seperti ini, sehingga akan terjadi yang asalnya letaknya di cranialis terhadap encephalon akan menjadi terletak lebih caudalis di sini. Ini adalah membrana orofaringea yang akan menjadi mulut. Kemudian ini adalah jantung di sini akan jadi terletak daerah ventral dan caudal terhadap prosencephalon atau forebrain. Nah, ini adalah soluma pericardium yang akan menjadi terletak di sebelah
ventralis daripada bakal jantung. Ya, plica caudalis. Plicatio ujung caudalis dihasilkan terutama dari pertumbuhan bagian distalis tubus neuralis yang merupakan primordium medulla spinalis. Eminensia caudalis akan menonjol di atas membrana cloacalis, yaitu tempat bakal anus. Sebagian endoderma bergabung ke dalam embrio sebagai mesenteron. Bagian terminalis mesenteron akan berdilatasi membentuk kloaka. Kloaka ini adalah rudimen, vesika urinaria, dan rektum. Sebelum plicatio, linea primitiva terletak cranialis terhadap membrana cloacalis. Setelah plicatio, linea primitiva terletak caudalis terhadap membrana cloacalis. Pedunculus connexans akan melekat pada permukaan ventralis embrio, sebagian allantois bergabung ke dalam embrio. Jadi ini adalah gambarannya. Ini adalah linea primitiva. Ini adalah membrana cloacalis di sini. Ini adalah pedunculus connectans yang akan menjadi funiculus umbilicalis. Dengan adanya plicatio caudalis, ya akan terbentuk plica caudalis dan mengakibatkan perubahan susunan. Jadi linea primitiva di sini akan terletak lebih caudalis daripada membrana cloaca. Ya, sedangkan allantois dan pedunculusnya akan terletak di sebelah ventral, ya, sebelah ventral daripada embrio. Plicatio embrio pada planum transversum akan menghasilkan plica lateralis kanan dan plica lateralis kiri. Plica lateralis ini dihasilkan oleh pertumbuhan cepat medulla spinalis dan somitus. Primordia dinding ventrolateralis melipat ke arah planum medianum, menggulung tepi diskus embryonicus ke ventralis sehingga embrio menjadi silindris. Ketika dinding abdomen terbentuk, sebagian endoderma bergabung ke dalam embrio sebagai mesenteron atau midgut. Ya, pada awalnya terdapat hubungan yang lebar antara mesenteron dengan vesicula umbilicalis. Setelah plica lateralis dikurangi menjadi ductus emphaloentericus. Pelekatan amnion pada permukaan ventralis juga dikurangi hingga regio umbilicalis yang relatif sempit. Ketika funiculus umbilicalis dibentuk dari pedunculus connectans, fusi ventralis plica lateralis mengurangi regio komunikasi antara cavitas solomica intraembryonicum dan cavitas solomica extraembryonicum. Ketika cavitas amniotika berekspansi dan mengobliterasi hampir seluruh soluma extraembryonicum, amnion membentuk penutup epitel bagi funiculus umbilicalis. Ya, jadi gambarannya adalah seperti ini kalau kita lihat. Ini adalah vesicula umbilicalis, ini adalah cavitas soluma extra embryonicum ini, ya. Ini adalah soluma intraembryonicum. Ya, dengan pelipatan ke arah ventral, ya, maka ductus ini akan dikurangi hubungannya menjadi yang kita sebut sebagai ductus omphaloentericus di sini. Ini adalah yang akan menjadi midgut atau mesenteron. Ini adalah yang akan menjadi preenteron. Ini adalah mesenteron hindgut. Ya, jadi ini nanti akan ini adalah solum intra, ini adalah yang ekstra di sini. Ya, ini intra, ini ekstra di luarnya, di luar di sini ada ekstra, ya. Kemudian nanti amnion itu akan berkembang sehingga dia akan menjadi terbatas yang soluma extra embryonicumnya. Ya, seperti itu. Nah, derivat lapisan germinal ini sudah pada sebelumnya, ya ini diulang kembali. Ectoderma,
mesoderma, dan endoderma. Ya, jadi kita lihat di sini apa saja turunan-turunannya. Jadi ini dari notocoda, kemudian ini adalah somitus, ya, yang berpasangan, ya, yang terbentuk dari mesoderma paraaksiale. Ini adalah mesoderma yang intermedium. Kemudian ini adalah mesoderma laterale ini, ya, yang akan terbentuk rongga-rongga sehingga akan membentuk soluma intraembryonicum. Ya, di sini ada amnion, ya. Nah, ini adalah turunan-turunan daripada lapisan germinalnya, ya. Nah, minggu keempat ini perubahan besar bentuk tubuh, ya. Permulaan bentuk embrio itu adalah lurus begitu datar, diskus, ya. Kemudian nanti akan tumbuh tubus neuralis yang dibentuk berlawanan dengan somitus. Jadi somitus itu dari kranial ke kaudal begitu, sedangkan tubus itu dari kaudal ke arah kranial, ya. Tubus neuralis itu mempunyai dua neuroporus, yaitu neuroporus rostralis dan neuroporus caudalis. Pada hari ke-24 itu arcus pharyngeus primus itu jelas, nanti akan menjadi mandibula dan prominensia maxillaris. Embrio itu sedikit melengkung karena ada plica capitis dan plica caudalis. Jantung itu akan berupa tonjolan ventralis yang besar dan memompahkan darah, ya. Jadi ini adalah embrio 22 hari yang berukuran 3 mm. Ya. Jadi ini adalah neuroporus rostralis, ini adalah neuroporus caudalis, ya. Ini adalah somitus, ya, seperti itu. Nah, ini adalah yang akan menjadi portion cephalon ini, ya. Ini adalah arcus pharyngeus yang pertama ini. Ini arcus pharyngeus primus ini. Ya, ini adalah tonjolan daripada jantung, ya. Nah, pada hari ke-26 terlihat 3 pasang arcus pharyngei, neuroporus rostralis tertutup, portion cephalon menghasilkan elevasi kepala, plicatio embrio itu memberikan kurvatura berbentuk C. Ya, pada hari ke-26 atau ke-27 tampak gemma membri superioris sebagai pemekakan kecil pada dinding ventrolaterales. Fovea optica, ya, atau yang merupakan primordium auris interna, dan pracoda lentis atau bakal lensa akan tampak pada sisi kepala. Ya, akhir minggu keempat, arcus pharyngeus quartus, gemma membri inferiores, eminensia caudalis seperti ekor panjang menjadi ciri khas, dan neuroporus caudalis sudah menutup. Ya, jadi seperti ini tampilan embrio, ya, pada akhir minggu keempat. Ini adalah portion cephalon. Ini adalah arcus pharyngeus, ya, yang primus, secundus, dan tertius. Ini adalah stomodeum. Ini adalah tonjolan jantung. Ini adalah somit. Jadi berbentuk C. Ukuran sebenarnya adalah 4 mm. Di sini ada yang kita sebut sebagai eminensia caudalis yang menjadi ciri khas. Jadi seperti mempunyai ekor embrio 4 minggu itu, ya. Nah, ini adalah perkembangan dari sama pada minggu itu, ya. Ini panjangnya 4,5. Di sini sudah tampak arcus pharyngeus yang keempat, ya, yang keempat seperti itu. Juga sudah tampak bakal lengan. Ini sudah tampak bakal tungkai, ya, seperti ini eminensia caudalisnya ini. Ya, eminensia caudalis ini adalah funiculus umbilicalis. Ini adalah pracoda lentis, ya. Ini adalah fovea pracoda nasi, ya, hidung ini. Minggu kelima, perubahan bentuk badan hanya sedikit, pertumbuhan kepala melebihi daerah lain. Pembesaran kepala itu disebabkan perkembangan cepat ensefalon dan tonjolan wajah. Fasies atau wajah kontak dengan tonjolan jantung.
Acus pharyngeus secundus tumbuh cepat melebihi acus pharyngeus tertius dan quartus, membentuk sinus cervicalis, ya, depresi ectoderma laterale. Ini bakal leher, ya. Crista mesonephrica menunjukkan tempat mesonephric kidney, ya. Ini adalah embrio berusia 32 hari. Jadi ini minggu kelima ini. Seperti ini. Ya, bentuknya ya ini ya. Minggu ke-6 itu sudah ada gerakan spontan, kontraksi spasmodik truncus dan membri, ya. Juga sudah ada respon refleks terhadap sentuhan, ya. Pada membrum superius kita lihat kubitus dan lamina manus itu mulai berkembang. Jadi sudah terbentuk regionisasi gitu ya, sudah terjadi. Radii manus atau primordia dari dikiti mulai berkembang. Perkembangan membrum inferius itu 4-5 hari setelah membrum superius. Colliculus auricularis berkembang di sekeliling sulcus pharyngeus, yaitu celah di antara kedua arcus pharyngeus primus. Ini akan menjadi meatus acousticus externus. Colliculi auricularis itu akan berkontribusi terhadap pembentukan auricula. Pigmen retina sudah dibentuk sehingga mata terlihat jelas. Kaput relatif lebih kecil daripada truncus, membungkuk di atas heart prominence. Truncus dan kolum mulai lurus. Intestinum memasuki soluma extraembryonicum di proximalis funiculus umbilicalis, sehingga kita sebut sebagai herniasi umbilicalis. Ya, ini normal pada embrio karena kavitas abdominis terlalu kecil untuk mengakomodasi pertumbuhan cepat intestinum. Ya, jadi seperti ini. Ini adalah 42 hari atau 6 minggu. Ya, ini adalah colliculus auricula ini. Ya, ini sudah ada kelopak mata, ini sudah pigmen mata, ya. Ini adalah nasolacrimal groove ini nasal pit, ya. Ini adalah funiculus umbilicalis, ini tonjolan jantung, ya. Ini lamina manus sudah terlihat, ya. Ini sudah ada radii digiti ini, ya. Jadi sudah jari-jari sudah mulai bakal terpisah seperti itu. Ini sudah ada footplate. Ukuran sebenarnya adalah 11 mm, ya, jadi sekitar 1 cm. Minggu ke-7, ya, notch tampak di antara radii manus pada lamina manus, ini bakal dikiti. Hubungan antara primordial gut dan vesicula umbilicalis dikurangi hanya menjadi ductus omphaloentericus. Pada akhir minggu ke-7 itu dimulai osifikasi ossa membris superioris. Ya, jadi ini adalah kurang lebih pada 48 hari. Ya, kepala masih relatif besar. Ya, lengan regio-regionya sudah lebih jelas. Ini juga tungkai. Ya, ini ukuran sebenarnya adalah 16 mm. Minggu ke-8. Jari tangan sudah terpisah walaupun masih ada web. Notch jelas terlihat di antara diipedis. Eminensia caudalis masih ada tapi pendek gemuk. Anyaman pembuluh darah scalp sudah tampak, membentuk pita khas di sekeliling kepala. Akhir minggu ke-8, semua regiomembri sudah tampak, dikiti memanjang, terpisah sempurna. Gerakan membri yang bertujuan terjadi pertama kali pada minggu ini. Jadi ini adalah pada minggu ke-8. Ukurannya itu adalah 23 mm. Ya, jadi sekitar 2 cm, 2 cm setengah seperti itu. Walaupun kepala relatif masih besar di proporsinya dibandingkan batang tubuh. Ini adalah auricula, ini sudah ada kelopak mata, ya. Sudah ada kubitus, elbow, ya. Ini adalah sudah ada lutut begitu. Jadi regionisasi membrinya itu sudah terjadi, ya. Seperti itu. Nah, osifikasi di femora sudah dimulai. Eminensia caudalis menghilang, manus dan pes saling mendekat di ventralis.
Pada akhir minggu ke-8, embrio sudah memiliki karakteristik manusia yang jelas. Walaupun kepala besar tidak proporsional, mencapai hampir separuh embrio. Leher sudah ditetapkan, kelopak mata sudah lebih jelas, tapi masih menutup dan mulai menyatu dengan fusi epitel. Intestinum masih berada di bagian proximalis funiculus umbilicalis. Auricula mulai mengambil bentuk akhir. Perbedaan jenis kelamin di sini tidak cukup jelas untuk identifikasi seksual. Ya, jadi ini adalah pada akhir minggu ke-8 atau pada akhir dari periode embrio. Ya, ukurannya itu adalah 3 cm ya embrio ini. Ya, jadi ini adalah embrio, ini adalah plasentanya pada usia 56 hari atau 8 minggu. Ya, ini 8 minggu. Ya, plasenta masih jauh lebih besar daripada embrionya. Karena embrionya tadi masih berukuran sekitar 3 cm. Ya. Nah, penilaian umur embrio ditentukan dari karakteristik eksternus dan pengukuran panjangnya. Jadi ukuran saja tidak dapat dijadikan kriteria karena dapat mengalami embrio itu dapat mengalami penurunan kecepatan pertumbuhan yang progresif sebelum kematian. Karena pada minggu ketiga dan awal minggu keempat, jadi sebelum terjadi precasio, embrio itu masih lurus. Sehingga pengukur itu kita sebut sebagai greatest length. Ya. Nah ini, jadi ini adalah kalau kita mau mengukur panjang embrio ya dengan USG transvaginal. Ya, kita mengukur panjang daripada diskus embryonicusnya. Nah, ukuran lain itu ada yang kita sebut sebagai crown rump length atau puncak kepala bokong, disingkat CRL. Ini paling sering digunakan untuk embrio yang lebih tua, usia 14 sampai 18 minggu. Tinggi berdiri atau crown heel length, CHL, kadang diukur. Panjang embrio itu hanya satu kriteria untuk menetapkan umur. Ya, yang suka digunakan juga adalah Carnegie Embryonic Staging System. Ya, ini memungkinkan perbandingan antara temuan satu orang dan temuan orang lain. Ya, jadi ini adalah embrio, pengukuran embrio. Ya, jadi kalau di sini ini yang kita sebut sebagai greatest length. Ini ada crown rump length. Ya, seperti ini. Ya, kalau ini sudah lebih jelas seperti ini. Ya, pada embrio. Ya. Nah, periode fetus atau minggu ke-9 sampai lahir. Ya, jadi transformasi embrio menjadi fetus itu berlangsung bertahap. Ya, ada periode pertumbuhan cepat, diferensiasi jaringan, organ, dan sistem. Laju pertumbuhan tubuh itu sangat cepat, sedangkan kepala relatif lambat selama periode ini. Capaian berat fetus itu fenomenal pada minggu-minggu terakhir. Ya, pada periode fetus, kecepatan pertumbuhan itu tidak selalu sama. Ya, tidak sama malah. Jadi periode pertumbuhan kontinu normal itu akan bergantian dengan interval di mana tidak ada pertumbuhan. Ya. Nah, ini adalah kriteria yang kita gunakan untuk menaksir usia fertilisasi selama periode fetal. Ya, jadi kalau minggu ke-9 CRL-nya itu panjangnya 50 mm. Begitu ya, 5 cm. Panjang kakinya, kemudian beratnya ya baru 8 gram. Sedangkan karakteristik eksternus utamanya itu adalah kelopak mata yang masih menutup begitu ya. Jadi kita bisa dilihat pada tabel ini ya. Kemudian penilaian umur fetus, ini pengukuran ultrasound length untuk menentukan ukuran dan umur fetus ya. Kemudian bisa juga pengukuran kepala, panjang femur. Di klinik umur kelamin itu biasanya dihitung dari hari pertama haid normal yang terakhir ya. Kalau kita ini membedakan penggunaan bulan kalender dan bulan kalau di sini itu adalah lunar month ya. Jadi kalau menurut kalender itu ya ke usia fertilisasi sampai lahir itu adalah 8,3/4 ya. Kalau menggunakan
usia kehamilan dari hari pertama hari terakhir itu 9/4. Kalau menggunakan bulan lunar itu berarti 1 bulan itu 4 minggu, 1 minggu itu 7 hari. Jadi 1 bulan lunar itu hanya 28 hari. Kalau bulan kalender, kalau Januari ya 31, Februari adalah 28 begitu. Ya, ini perbedaannya. Tapi kalau jumlah harinya itu adalah 266 dan 280. Jadi kalau cukup itu 38 minggu usia fertilisasi, usia kami itu adalah 40 minggu. Ya, trimester kehamilan itu ada 3, ya, masing-masing 3 bulan. Pada akhir trimester pertama, semua sistem utama itu sudah berkembang. Ya, pada trimester kedua, detail anatomik dapat dilihat dengan USG, sehingga defek mayor dapat dideteksi kalau ada. Pada permulaan trimester ketiga, fetus mungkin bertahan jika lahir prematur. Fetus itu mencapai marka perkembangan mayor pada 35 minggu dan beratnya 2.500 gram. Ini dianggap sebagai level kematangan. Ya. Nah, pengukuran dan karakteristik fetus itu, CLR itu untuk menilai umur fetus hingga akhir trimester pertama. Pada trimester kedua dan ketiga, kita menggunakan diameter biparital, lingkar kepala, lingkar perut, panjang femur, panjang kaki. Ya, berat juga merupakan kriteria untuk menilai umur. Ketidaksesuaian umur dan berat biasanya menandakan adanya gangguan metabolik maternal. Ya, kita lihat sekarang 9 sampai 12 minggu. Pada permulaan minggu kedua, kepala membentuk setengah dari CHL. Pertumbuhan panjang badan akan melaju cepat sehingga pada akhir minggu ke-12 CLL berlipat hampir 2 kali. Pertumbuhan kepala melambat tapi tetap besar, tidak proporsional. 9 minggu, wajah lebar, mata terpisah jauh, telinga letak rendah, kelopak mata berfusi. Akhir 12 minggu, sentrum ossificationis primum muncul dalam skeleton, terutama kranium dan ossa longi. Awal minggu ke-9, krus pendek, femur relatif kecil. Tapi akhir minggu ke-12, memum superius hampir mencapai panjang final, sedangkan memum inferius belum berkembang baik. Akhir minggu ke-9, genital eksternal laki-laki dan perempuan masih mirip. Bentuk matur belum dicapai hingga 12 minggu. Gelung usus terlihat jelas pada ujung proximalis funiculus umbilicalis hingga pertengahan minggu ke-10. Pada minggu ke-11, intestinum sudah kembali ke dalam abdomen. Pada 9 minggu, hepa merupakan tempat utama eritropoiesis. Pada akhir minggu ke-12, dikurangi dan mulai eritropoiesis di spleen. Ya, jadi ini adalah fetus 9 sampai 12 minggu. Ya. Pembentukan urin itu dimulai pada minggu ke-9 sampai ke-12. Dikeluarkan melalui uretra ke dalam liquor amniotika. Fetus mereabsorpsi sedikit liquor amniotika setelah menelannya. Produk buangan fetus ditransfer ke sirkulasi maternal melalui membrana plasenta. Sekarang kita lihat pada minggu ke-13 hingga ke-16. Pertumbuhan berlangsung sangat cepat. 16 minggu, kepala relatif kecil dibandingkan 12 minggu. Membrum inferius sudah memanjang. Gerakan membri terkoordinasi pada 14 minggu, tapi terlalu lemah untuk dapat terdeteksi oleh ibu. Ossifikasi skeleton aktif, tulang terlihat jelas dengan USG pada permulaan minggu ke-16. Gerakan mata melambat pada 14 minggu, pola rambut scalp ditentukan. Ya. Nah, ini adalah fetus 13 minggu. Ya. Jadi membrum superiusnya sudah mencapai bentuk final. Ya. Nah, pada 16 minggu ovarium berdiferensiasi berisi folliculis primordialis yang mengandung oogonia. Jenis kelamin dapat dikenali pada minggu 12 sampai 14. Pada 16 minggu, mata menghadap anterior, auris eksternal mendekati posisi definitif di sisi kepala. Ya. 17 hingga 20
minggu. Pertumbuhan melambat, tapi CLL bertambah 50 mm. Gerakan quickening dirasakan ibu. Kulit dilapisi venica seosa yang tergeser epidermis mati, substansia lemak glandula sebasea fetus. Fungsi venica seosa ada untuk mencegah abrasi kulit, kulit tidak merekah dan mengeras akibat piquor amniotika. Fetus ditutupi lanugo yang membantu mempertahankan venica seosa. Alis dan rambut kepala terlihat, kemudian terbentuk lemak coklat yang merupakan tempat produksi panas. Jadi seperti ini gambaran fetusnya. Lemak coklat ditemukan di akar leher, di sebelah posterior sternum, dan di perirenal. Pada 18 minggu, uterus dibentuk dan karena kanalisasi vagina dimulai. Banyak foliculi primordialis mengandung organnya. Pada minggu ke-20, testis mulai desensus, tapi tetap di dinding abdomen posterior, juga ovarium. 21 hingga 25 minggu, berat badan bertambah, proporsi lebih baik, kulit keriput, lebih translusen, berwarna pink hingga merah karena darah dalam kapiler terlihat. 21 minggu sudah didapatkan rapid eye movement. Pada 22-23 minggu sudah ada respon blink starter. Pada 24 minggu, pneumositus tipe 2 di dinding interalveolar mulai menyekresikan surfaktan. Kuku jari juga sudah terlihat. Fetus 22-20 minggu yang lahir prematur dapat bertahan hidup dengan perawatan intensif walaupun bisa mati karena sistem respirasi masih belum matur. Jadi ini adalah bayi perempuan normal 25 minggu, beratnya 725 gram. Sekarang 26 hingga 29 minggu. Fetus yang lahir prematur dapat bertahan hidup dengan perawatan intensif. Kematian neonatus tertinggi terjadi pada bayi berat badan lahir rendah dan berat badan lahir sangat rendah. 26 minggu kelopak mata membuka, lanugo dan rambut kepala berkembang baik, kuku jari kaki terlihat, lemak subkutan telah ada, jumlah lemak putih mencapai 3,5% berat badan. Spleen menjadi tempat penting eritropoiesis sampai 28 minggu. Selanjutnya sumsum tulang. 30-34 minggu. Pada 30 minggu sudah kita dapatkan refleks pupil. Kulit pink dan halus, membrum superius dan membrum inferius tampak gemuk. Lemak putih sudah mencapai 8% berat badan. Fetus 32 minggu dan lebih tua akan bertahan hidup jika lahir prematur. 35 hingga 38 minggu. Fetus lahir 35 minggu mempunyai genggaman kuat dan orientasi spontan terhadap cahaya. Sistem syaraf cukup matur untuk fusi integratif. 36 minggu, ringkal kepala dan ringkal perut kurang lebih sama. Setelahnya ringkal perut akan lebih besar. 37 minggu, panjang kaki sedikit lebih besar daripada panjang femur. Ini menjadi parameter alternatif umur fetus. Pertumbuhan melambat dengan mendekatnya kelahiran. Pada cukup umur, CLL akan mencapai 360 mm dan berat 3.400 gram. Jumlah lemak putih 16% berat badan. Fetus menambah 14 gram lemak per hari selama minggu-minggu terakhir. Toraks menonjol, mame sedikit menonjol. Testis berada dalam skrotum bayi laki-laki full term. Bayi laki-laki prematur dapat mengalami andensensus testis. Fetus laki-laki lebih panjang dan lebih berat. Ini adalah pada foto A adalah bayi berusia 34 minggu usia fertilisasi atau 36 minggu usia kehamilan. Yang B itu adalah berumur 38 minggu. Jadi ini adalah cukup bulan full term.
Pada full term, TRL 360 mm dan berat 3.400 gram. Jumlah lemak putih 16% berat badan. Fetus menambah 14 gram berat badan. Per hari selama minggu-minggu terakhir, fetus laki-laki lebih panjang dan lebih berat. Toraks menonjol,